Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, Ibu. pagi, Ibu Guru. Salam semarak. Semangat maju dan bergerak. Oke, sekali lagi ya. Salam semarak. Semangat, maju, dan Semangat maju dan bergerak. bergerak. Oke, terima kasih. Baik. Eh, Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa. Siapa yang membantu Ibu memimpin doa? Sekarang gilirannya Yeremia, Bu. Oh ya, Yeremia. Mana Yeremia? Oh, siap, Bu. Dengar suara saya, Bu. Oke. Oke, silakan Yeremia. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Mari kita berdoa. Mengucapkan hadis. Kita mulai berdoa dengan baik hari ini. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Oke, baik. Terima kasih Yeremia sudah membantu Ibu memimpin doa hari ini. Baik, sebelumnya Ibu akan presensi dulu ya. Apakah di kelas ini ada yang tidak hadir? Apakah di kelas ini ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Semua, Bu. Semua. Hadir semua Bu, ya? hadir semuanya, Bu. Oke, baik. Kalau hadir semua, itu artinya pembelajaran kita boleh dimulai ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, tentunya baik, tentunya sehat ya. Ada yang sakit? Saya kurang sehat, Bu. Bu. Oh, kurang sehat ya. Enggak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya. Iya, Ibu. Yeremia, Bu, sakit gigi, Bu. Oh, sakit gigi. Pantasan dari tadi diam-diam si Yeremia ya. Semoga cepat Benar, ya, Ibu, benar. cepat sembuh ya, Yeremia Ya, ya. Bu. Ya. Oke, baik. Anak-anak, kalau demikian mari kita memulai pelajaran kita hari ini. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari peran-peran eh, baik itu peran sekolah, peran keluarga. Nah, pada hari ini kita akan melihat materi kita mengenai peran gereja bagi perkembanganku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami ajaran gereja tentang peran gereja bagi perkembangan dirinya. Kemudian, apa saja kriteria ketuntasan yang akan kita kerjakan hari ini atau kita lalui bersama hari ini? Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kegiatan pelayanan gereja secara tepat setelah melalui diskusi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna ajaran gereja tentang peran gereja bagi perkembangan dirinya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengungkapkan rasa syukur berkat peran gereja dengan menulis sebuah doa. Nah, anak-anak itulah yang akan kita lalui hari ini. Nah, Ibu punya pertanyaan. Apa yang Tuhan inginkan dari talenta yang kita miliki? Ayo, ada yang bisa jawab? Hai, Ibu. Oke, baik, Joan. Iya. Yang Tuhan inginkan dari talenta yang saya miliki, Ibu. Tuhan menginginkan supaya itu saya pergunakan, Ibu. Oke, terima kasih Joan. Jawaban yang luar biasa. Itulah ya yang Tuhan inginkan dari talenta yang kita miliki. Nah, maka apa yang akan kita pahami untuk hari ini? Dari tema kita, ya, tema pelajaran kita hari ini, peran gereja, maka pemahaman yang akan kita bawa adalah kita akan melayani Tuhan dengan terlibat aktif dalam pelayanan gereja dan dapat menjadi teladan bagi sesama. Itu ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah,
Ibu mau bertanya, peran apa saja yang dapat kita lakukan di gereja? Ayo, ada yang biasa bertugas di gereja ini? Siapa yang bisa Saya, jawab? Bu. Saya, Bu. Oke, Herman, silakan. Jadi, biasanya peran yang pernah saya bawa di gereja, Ibu, saya pernah membaca kitab suci, menjadi lektor. Saya juga pernah bertugas membawa mazmur. Saya juga pernah membawa persembahan. Eh, dan saya juga terlibat, Bu, dalam apa namanya, misdinar. Itu, Bu, dari saya. Oke, luar biasa ya. Jawabannya yang luar biasa dari Herman. Itu artinya apa? Herman ini sudah luar biasa peran aktifnya di dalam gereja. Mudah-mudahan nanti teman yang lain juga sama ya. Oke, itu ya. Sekarang silahkan perhatikan beberapa gambar. Oke, nah pertanyaan Ibu. Apakah di antara kita ada yang pernah melakukan hal-hal seperti pada gambar di atas? Ada? Saya, Bu. Oke, Kristina. Nah, Ibu mau tanya nih, Kristina. Pada saat Kristina melakukan tugas-tugas seperti itu, ada rasa takut, rasa gugup, atau ada rasa yang lain? Jantungan, Ibu. Oh, jantungan. Lalu, masih enggak? Atau yang lain? Saya Ibu Takut, Ibu. Oke, Joan. Apa aja? pernah melakukan eh, pesalmen Ibu Mazmur. Iya. Mazmur. Waktu tampil Ibu, saya merasa takut, kurang percaya diri. Karena banyak Oh orang yang iya. melihat saya. Nah, oke baik, Joan. Terima kasih dan juga Kristina ya. Nah, dari jawaban itu, itulah kadang-kadang mengapa dari kita ini ada yang tidak mau, ya, tidak mau untuk bertugas dengan berbagai macam alasan. Takut, Bu, malu, Bu, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana caranya agar kita itu bisa melaksanakan tugas itu. Dan apa sih manfaatnya bagi kita? Oke ya. Nah, selanjutnya dari beberapa gambar di atas, kemudian nanti Ibu akan membagikan, ada bawa kitab suci anak-anak? Bawa, Ada Bu. membawa kitab suci? Oke, ya, kalau membawa kitab suci, nanti Ibu berikan bahannya ya di dalam LKPD itu, kitab sucinya tentang apa. Nanti Ibu akan membagikan kita ke dalam dua kelompok ya. Kelompok pertama itu ada eh, ketuanya Hermanto ya. Saya hanya Baik, memilih Bu. ketuanya saja. Kemudian yang berikutnya ketuanya Juni ya. Oke, nanti silahkan masuk kelompok berdasarkan yang kalian mau saja. Saya mau ikut kelompok siap. Boleh. Silahkan memilih sendiri. Ya. Oke. Kalau sudah masuk di dalam kelompoknya, nah, ini adalah bahan kitab suci yang akan kalian diskusikan. Nah, Ibu beri waktu 20 menit ya. Silakan berdiskusi, masuk ke dalam kelompoknya dan kalian berdiskusi. Oke, silakan ya. Sudah selesai? Apakah Sudah, pekerjaannya Bu. sudah selesai? Sudah? Oke. Sudah, Bu. Kalau sudah, kita lanjut dengan presentasi. Baik. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok kami, Bu. Oke. Kelompok Iten. Oke, silakan sampaikan hasilnya. Oke, Bu. Nomor 1, apa makna yang tersirat dalam bacaan kitab suci 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 16. Dalam suratnya kepada Tuhan dan Titus, Santo Paulus menasehati mereka dan umatnya agar iman mereka semakin berkembang. Ya. Kedua, bagaimana cara agar kita dapat menjadi teladan bagi sesama, melatih diri beribadah.
selaras perkataan dan perbuatan, penuh kasih, setia, hidup dalam kesucian, rajin membaca kitab suci, Bu. Yang Ya. berikutnya, apa makna yang tersirat dalam bacaan kitab suci? Orang-orang muda harus belajar menguasai diri, mampu menjadi teladan dalam berbuat baik, jujur, dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran sehat dan tidak bercela. Yang berikutnya, Bu, sebutkan beberapa contoh kegiatan yang dapat kita lakukan di gereja. Sebagai lektor, anak misioner, kegiatan lainnya, remaja Katolik, orang muda Katolik, dan sebagainya. Pokoknya Bu harus bertugas di gereja, Bu, harus aktif, Bu. Kita harus rajin ke gereja, Bu. Itulah dari kelompok satu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita beri applause untuk kelompok satu. Oke, baik. Itu ya luar biasa presentasi kelompok satu. Ibu perhatikan tadi di kelompoknya juga aktif. Oke, ya demikian juga kelompok dua sudah mempresentasikan hasilnya juga ya. Hasilnya juga sudah bagus. Artinya kalian sudah memahami apa yang menjadi peran kalian di dalam gereja. Oke, baik anak-anak. Kalau sudah, mari kita bersama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, apa yang mau kita simpulkan? Yang pertama, nah, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari kalian semua bahwa nasihat ya Santo Paulus itu kepada kita itu ya, agar iman kita itu berkembang dan juga dapat menjadi teladan bagi sesama. Untuk menjadi teladan bagi sesama, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini. Yang pertama, melatih diri beribadah. Kedua, selaras perkataan dan perbuatan. Lalu berikutnya penuh kasih, setia, hidup dalam kesucian, dan yang paling penting adalah rajin membaca kitab suci. Nah, berikutnya, nah, orang-orang muda itu memang harus mampu menguasai diri, mampu menjadi yang terbaik, ya. Jujur itu paling penting ya anak-anak. Jujur itu paling penting. Dalam hal apapun kita harus jujur. Nah, dalam hal belajar juga kita harus bersungguh-sungguh. Itu pesannya ya. Lalu, nah tadi sudah disebutkan juga oleh kalian bahwa ada banyak contoh ya, ada banyak wadah kegiatan yang bisa kita ikuti di gereja. Apa manfaatnya? Ya, untuk melatih diri kita. Orang baik itu belum belum tentu dia langsung baik, tidak. Tentu ada prosesnya. Nah, ikutilah proses seperti itu ya anak-anak ya. Baik, Bu. Oke. Kalau sudah ya, apakah sekarang kita boleh eh, menyimpulkan berdasarkan apa yang sudah kita lakukan secara pribadi ya? Nah, kalau sudah, nah apa yang mau kita refleksikan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan agar iman kita berkembang? Ayo, dari pemaparan tadi ada yang mau menjawab? Kira-kira apa yang boleh kita lakukan? Saya, Bu, Iya, Christina, apa yang dapat dilakukan? orang-orang muda itu, Bu, harus bisa menguasai dirinya. Baru harus mampu menjadi teladan, Bu. Berbuat baik, jujur, dan sungguh-sungguh dalam pengajarannya, sehingga dan dapat juga melatih dirinya, Bu, dengan membaca kitab suci. Oke, baik Christina, jawaban yang luar biasa ya, sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, lalu berikutnya, apa makna ajaran gereja yang kamu pahami dari dua bacaan tadi? Kira-kira, ayo, ada yang mau jawab? Saya Oke, Ibu. Yeremia, silakan. Atau Joan, silakan Joan. Baik Ibu,
Apa makna ajaran gereja yang kamu pahami mengenai peran gereja bagi perkembanganmu, yaitu orang-orang muda itu harus mulai belajar untuk menguasai diri, percaya dia bahwa dia juga bisa. Oke, jawaban yang luar biasa ya. Nah, ternyata Joan juga sudah memahami materi hari ini. Nah, kemudian eh, apa pesan yang kamu pahami dari nasihat tokoh dalam kitab suci tadi? Rasul Paulus mengatakan apa kepada kita? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Iten, silakan. Santo Paulus menasihati mereka dan umatnya agar iman mereka semakin berkembang, Bu. Oke, jawaban yang luar biasa juga ya. Baik, itu eh, jawaban dari kita. Nah, itu artinya bahwa anak-anak ibu sudah memahami apa yang ibu sampaikan hari ini. Nah, sebagai ungkapan syukur bahwa kita sudah memahami peran kita di dalam gereja, baik anak-anak, kita harus membuat aksinya. Apa aksinya? Karena kamu menyadari peran kamu di dalam gereja, sebagai ungkapan syukur, ibu meminta kamu untuk menulis sebuah doa. Ya, silakan masing-masing tulis sebuah doa ya. Doa itu boleh ditujukan untuk pemimpin ibadatnya, boleh. Untuk para imam juga boleh. Imam itu pastor ya. Untuk imam juga boleh. Atau untuk tokoh-tokoh agama yang lain. Boleh ya? Oke, sekarang silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, pekerjaannya simpan di meja ibu ya. Sudah dikerjakan di buku tugas yang tadi ya. Bu, Oke, kalau sudah simpan di meja ibu ya. ya, Oke, Bu. kalau kalau sudah baik. Nah, ini yang harus kita kerjakan juga ya. Oke. Nah, ibu sudah memberi 4 soal ini. Dan ibu juga sudah memberi tadi ada lembarnya ya, lembar ulangannya ya. Ada? Ada, Bu, Bu. Oke, silakan. Oke, silakan dikerjakan di situ ya. ya, Bu. Baik, Jangan Bu. lupa, ya jangan lupa namanya ditulis. Oke, identitasnya ya, jangan lupa ya. Oke, baik. Kalau sudah, sama ya. Kalau sudah nanti dikumpulkan di meja ibu. Apakah sudah selesai? Sudah siap, Bu. Bu, sudah Oke. siap. Oke, baik. Kalau sudah siap semuanya ya, simpan di meja ibu ya. Nah, Baik. selanjutnya, kalau sudah selesai semuanya, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, baik, tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Siapa yang mau bantu Ibu pimpin doa ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, baik, Juni, silakan. Baik, Ibu, teman-teman semuanya, mari kita tutup pelajaran ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, baik, Juni. Terima kasih ya sudah membantu Ibu memimpin doa hari ini. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sampai jumpa di pembelajaran materi kita berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Pagi, Bu Pagi, Guru. Bu. Pagi, Bu. Selamat. Baik, selanjutnya supaya langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ibu Christina Silaban, nomor urut di bawah dari Ibu Katarina untuk menyampaikan sedikit komentar dari apa yang sudah kita lihat, kita dengarkan tadi. Kami persilahkan.
Ya, terima kasih Bu Katarina. Pembelajarannya sudah mantap dari segi PowerPoint-nya, materinya sudah oke, suaranya juga oke. Terus juga anak-anak bisa secara cepat untuk menjawab pertanyaan, yang artinya berarti anak-anak bisa memahami dari materi-materi yang Ibu berikan, Ibu tampilkan di depan. Bu, jawab Bu. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman.